96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Ya, sahabat Mercury, menyenangkan kita hari ini masih akan berbincang-bincang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas bisnis Anda ya. Mudah-mudahan saja begitu, karena saya sudah bersama Ibu Novianing Tiastuti selaku owner dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting, dan hari ini kita akan bicara tentang apakah pentingnya pelatihan kerja untuk karyawan, begitu ya. Apakah pentingnya pelatihan kerja untuk karyawan? Setelah minggu lalu bersama Mbak Fani kita ngobrol-ngobrol soal psikotes. Apa kabar, Bu Novi? Lama nggak ketemu? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas sehat Adi ya. Sehat, senang juga lihat Mas Adi sehat. Sahabat Mercury yang lain saya harapkan demikian juga. Iya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Dan liburan kemana ini, Mbak? Di Surabaya aja, Di Surabaya setelah aja, ya? tahun baru pergi. Oh gitu ya, memang pilihannya itu ya, supaya nggak terlalu rame, nggak terlalu crowded gitu Iya, kali betul. Ya. Ya oke. Hari ini sahabat Mercury senang kita bisa menikmati obrolan lebih gayeng karena Anda mungkin tidak terlalu sibuk karena hari ini cuti bersama begitu ya. Apakah pentingnya pelatihan kerja untuk karyawan? Mungkin bisa di overview dulu sebenarnya. Kenapa ini masih penting? Jadi begini, kalau kita bicara sebuah bisnis gitu, di mana perusahaan karyawan itu bekerja pada sebuah perusahaan, maka pasti orientasinya adalah ke gampangnya ujung-ujungnya pasti ke produktivitas, profitabilitas lah seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai ke sana maka pasti dibutuhkan sumber daya yang memadai ke sana. Nah, salah satu sumber daya yang diperlukan untuk bisa mencapai hasil atau output yang diharapkan perusahaan itu adalah sumber daya manusia, seperti itu. Nah, kembali lagi kalau kita bicara sumber daya manusia, maka bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan kalau karyawan itu masuk ke perusahaan kan sebenarnya mereka sudah membawa bakat, potensi tertentu yang kemarin dibahas waktu minggu yang lalu bahwa kita punya orang itu punya bakat-bakat atau potensi-potensi tertentu yang diidentifikasi gitu kan. Nah, ketika dia masuk ke sebuah perusahaan kan diasumsikan bahwa dia sudah memenuhi persyaratan minimal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi ternyata kenyataannya tidak semua orang yang bisa masuk ke sebuah perusahaan itu bisa kemudian bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Atau setelah sekian lama tertentu diharapkan memiliki tingkat atau level kompetensi tertentu. Ternyata kok nggak bisa kayak gitu loh. Terus, bukan hanya tidak bisa, tetapi efek-efek yang lainnya terhadap proses bisnis itu sendiri. Misalnya ini akhirnya terjadi kecelakaan kerja, yang seperti itu ketidakpuasan karyawan, terus kemudian kerjasama yang tidak solid. Nah, itu sebenarnya asal mulanya itu dari ini tadi loh. Apakah kita ini sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan yang dibutuhkan oleh sebuah pekerjaan gitu. Jadi tujuannya adalah ke sana. Jadi training atau kegiatan-kegiatan yang untuk pengembangan itu tujuannya adalah untuk memenuhi tadi itu kebutuhan kompetensi kebutuhan jabatannya lah kayak kompetensi gitu. Kebutuhan jabatannya. Jadi sebenarnya pelatihan kerja ini keniscayaan ya, Bu Novi ya, harus sebagai sebuah keniscayaan harus ada gitu ya. Jadi kalau kita bicara pelatihan tuh kadang kan kita membayangkannya harus ikut training atau seminar di luar kayak gitu terus mengeluarkan biaya juta-juta kayak gitu kan. Sebenarnya tidak harus seperti itu karena dari internal perusahaan bisa mendevelop sendiri metode pelatihan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, kalau mengirimkan karyawan ke kegiatan keluar, seminar dan sebagainya, itu hanya salah satu alternatif. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diperdefinisikan begitu, pelatihan itu sendiri memang harus di breakdown lagi menjadi beberapa jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan ya, Bu Novi ya. Betul. Jadi kalau intinya sih kalau orang bekerja itu kan ada 3 hal, skill, knowledge, attitude lah. Itu kan sesuatu yang basic ya. Jadi orang itu punya skill itu keterampilan yang dibutuhkan, kemudian punya knowledge dulu, kemudian punya skillnya, kemudian juga punya sikap-sikap kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu gitu.
Nah, itulah yang harus dipenuhi ketika kita melakukan pelatihan. Jadi artinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi untuk memenuhi gap kompetensi tadi itu harus mengacu kepada 3 hal tersebut. Seperti itu. Jadi untuk peningkatan knowledge-nya, keterampilannya, dan attitude-nya. Karena apa? Sebuah pekerjaan itu pasti membutuhkan konsiderasi tertentu kayak gitu ya. Jadi tidak otomatis kemudian orang itu secara alami bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan di pekerjaannya kayak gitu. Ada pelatihan-pelatihan tertentu yang dibutuhkan sehingga kemudian orang itu bisa punya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Katakan yang sederhana lah, pekerjaan yang misalnya kita katakan sekretaris gitu ya. Nah, sekretaris itu kan misalnya knowledge yang dibutuhkan apa sih? Ya, pengetahuan kesekretariatan, terus kemudian etika, pemahaman bisnis secara umum seperti itu kan. Terus kemudian bagaimana melakukan pelayanan, terus administrasi, filing dan sebagainya. Nah, itu memang kalau ada sekolah atau pendidikan atau kursus yang sudah menyiapkan orang untuk punya knowledge seperti itu. Tetapi kan seringkali itu harus di-adjust, disesuaikan dengan kondisi di perusahaan. Oh, ternyata kalau sekretaris di perusahaan A ini lebih banyak dibutuhkan di kemampuan filingnya. Yang lainnya ternyata lebih banyak koordinasi dengan pihak lain, dengan kepala-kepala bagian tertentu kayak gitu atau hubungan dengan eksternal. Terus atau ada juga yang ternyata sekretaris itu lebih banyak digunakan untuk ngolah-ngolah data. Nah, itu kan berarti kita ketika si sekretaris ini masuk ke perusahaan tersebut harus disesuaikan nih, meskipun dia punya basic atau dasar knowledge yang tadi itu yang secara umum dibutuhkan. Kesekretariatan. Betul. Gitu, nah, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi dari knowledge-nya. Kemudian skill-nya nih gitu ya. Skill-nya itu berarti apa? Kalau tadi yang dibutuhkan itu adalah tadi mengolah data, misalnya ngolah data itu yang agak susah kan biasanya itu pakai Excel. Nah, kita perlu juga nih menyiapkan orang supaya bisa ngolah data dengan cepat itu. Kalau misalnya belum terprogram pekerjaan di sana, maka kita bisa memberikan bekal ke mereka misalnya pelatihan penggunaan Excel dan berbagai macam fungsi. Kayak gitu kan, itu kan mempermudah. Kalau enggak kan lama banget kayak gitu ya. Ngetik cepat misalnya, ngetik itu harus 10 jari gitu ya. Artinya kita ketika ngetik kita nggak harus melihat ini keyboardnya. Terus kemudian kita bisa dengan 10 jari. Kalau dulu kan zaman saya dulu sekolah SMP itu ketika ujian ngetik itu pakai mesin ketik yang cetok-cetok itu. Betul. Terus ini matanya ditutup. Gitu. Iya. Kan? Jadi matanya ditutup terus kita ngetik bener nggak gitu kan. ASDF JKL titik koma kayak gitu. Nah, bekal seperti itu pun juga harus dibelikan keterampilan untuk bisa melakukan ngetik 10 jari itu. Karena sebenarnya ada tes-tes. Jadi tes-tes tertentu misalnya orang harus belajar menggunakan ini dulu, bentuk-bentuk dasar keyboard dasarnya dulu. Baru nanti kombinasi. Karena tadi kalau ini hanya huruf-huruf yang di satu baris, nanti dia kaki harus naik ke atas, ke bawah yang kayak gitu kan. Nah, itu harus dilatih. Kalau itu sudah dilatih seperti di beberapa tempat yang saya tahu, itu sekretaris dan bahkan staf-stafnya di sana, kalau mereka itu meeting dan sebagainya, mereka itu sambil ngikutin meeting tapi tangannya tuh kayak tiki-tiki gitu. Ternyata itu bikin notulen atau membuat catatan-catatan meeting yang dibutuhkan. Jadi nggak kemudian harus konsentrasi di depannya ini terus ngelihat ke keyboardnya seperti itu. Seperti itu. Jadi misalnya tadi itu keterampilan mengetik 10 jari. Terus misalnya filing. Nah, kita ngajarin nih filing yang diberlakukan di perusahaan kita seperti apa gitu ya. Cara membuat foldernya, dalam-dalamnya apa saja diseragamkan seperti itu. Nah, termasuk tadi itu attitude. Kalau attitude sekretaris karena dia pekerjaannya pelayanan, maka dia harus apa ini? Harus punya customer service lah. Meskipun customernya bukan customer luar ya. Tetapi bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain, lebih banyak mendengarkan, menerima tugas yang kayak gitu. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Bekal yang seperti itu tuh yang perlu diberikan sehingga kemudian orang ini, si karyawan ini akan bisa perform, bisa mendukung pelaksanaan pekerjaan dengan baik. Seperti itu. Ya. Artinya dari penjelasan Bu Novi itu dalam satu job
description pekerjaan, katakanlah sekretaris saja, tergantung itu pun masih harus di breakdown lagi sesuai dengan bisnisnya, begitu ya. Betul. Karena kebutuhannya bisa beda banget begitu ya. Ternyata atau misalnya gini, lebih banyak ngurus ini perjalanan dinas pimpinan gitu kan. Berarti kemampuan dia untuk misalnya mencari tiket yang termurah, berhubungan dengan hotel, mengarrange meeting yang di luar kota. Seperti itulah yang yang harus dikembangkan. Kalau sekretaris yang pulang pagi itu enggak usah dibahas ya. Itu kan guyonannya gitu ya. Sudah pagi Pak gitu ya. Bukan selamat pagi, sudah pagi. Nah, itu enggak usah dibahas kalau itu guyonannya. Oke, Bu Novi, nanti kita lanjutkan. Masih banyak yang kita bisa bahas, dan sahabat Merkuri masih terbuka kesempatan, masih sangat terbuka kesempatan untuk kita Anda sharing-sharing begitu ya. Sekali lagi mengingatkan Anda di 0315620096 atau juga melalui nomor WhatsApp-nya Merkuri. Silakan. Saya ke pesan-pesan dan satu lagu sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut kembali 7:24 sekarang ini, dan tadi kita break ketika Bu Novi menjelaskan tentang skill, knowledge dan attitude yang menjadi 3 core dari pelatihan karyawan lah ya, kalau saya boleh bilang kayak begitu. Nah, Bu Novi, kita lanjutkan kembali dari skill, knowledge dan attitude ini. Sebenarnya kalau misalnya di breakdown sesuai dengan pengalaman selama ini, apakah porsinya memang ketiga-tiganya sama penting, atau barangkali satu lebih penting dibanding yang lain? Dalam pengertian tetap harus ada, tapi mungkin prioritasnya misalnya knowledge-nya lebih penting atau skill-nya lebih penting. Gimana Bu Novi? Praktek di lapangannya. Praktek di lapangan itu justru A-nya yang lebih penting, attitude-nya. Oh. Attitude gitu. Banyak orang enggak sopan sekarang ini. Kira-kira attitude itu gitu. Mungkin bukan hanya sopan, tidak sopan ya, gitu tapi, ya. Etika bukan etika seperti bukan itu, tetapi lebih ke ini loh, sikap pribadi dari engagement juga ya, itu kan attitude betul. ya. Sikap pribadi dari karyawan. Jadi misalnya kayak motivasi, ketahanan menyelesaikan pekerjaan yang membosankan, kreativitas, itu attitude Mas. Gitu. Apalagi anak-anak milenial ya, susah diatur ya. Iya, betul. Karep-karepnya itu kan, kalau kerja kan karep-karepnya gitu. Mudi, betul. Gitu. Jadi attitude ya, itu masuk attitude ya. Attitude gitu. Jadi attitude ini sangat penting dan menjadi dasar dari semuanya. Jadi justru ketika kita merekrut karyawan, yang kita cari porsi terbesarnya di attitude. Oh, sekarang gitu ya? Betul. Dibandingkan dengan knowledge ataupun skill-nya, karena skill dan knowledge itu bisa di-upgrade. Gitu. Kalau attitude itu bawaan dia sejak bayi sampai saat dia mulai masuk kerja ke tempat kita. Jadi yang membentuk itu sudah lingkungan luarnya lingkungan keluarga yang meskipun nanti masuk ke dalam organisasi kita, kita di penyesuaiannya itu butuh sesuatu, karena ini sudah melekat kurang lebih kalau orang kerja itu 23 tahun itu sudah terbentuk kayak gitu. Apalagi kalau yang sudah pengalaman kayak gitu. Nah, itu tadi itu ini harus sesuatu yang lebih sangat penting dan menjadi dasar dari semuanya dibandingkan knowledge maupun skill. Artinya memang sedari dulu memang attitude menjadi yang paling harus diperhatikan. Betul, ya, bukan cuma sekarang di era milenial, bukan ya. Dari dulu seperti itu, dan memang yang paling susah merubah itu ya attitude karena merubah perilaku gitu loh. Merubah perilaku itu dari mindset gitu kan. Iya. Itu. Banyak nggak kasus misalnya orang yang mungkin skillnya oke, knowledge-nya apalagi, tapi hanya gara-gara attitude sebuah perusahaan tidak bisa memperkerjakan dia gitu? Banyak sekali. Jadi kasus-kasus seperti itu. Jadi misalnya lah orang yang sangat andal, misalnya ngerjain accounting lah dan segala treatmentnya kayak gitu. Tetapi kalau jangan lupa tadi, kenapa itu 3 hal tadi itu melekat di sebuah pekerjaan? Karena kalau misalnya kita bekerja di keuangan, di akuntansi, apa tadi sebagai sekretaris, itu ada nilai-nilai dasar yang nilai values dari pekerjaan yang harus dia punya. Jadi integritas kayak gitu ya. Misalnya sudah bawaannya tuh suka memanfaatkan sesuatu gitu ya. Nah, terus kemudian misalnya ini sederhana, suka shopping, hobinya jalan-jalan gitu. Itu orang kalau ditaruh di keuangan, kita naruh area bahaya gitu itu ya. Bahaya karena itu bawaan orok gitu loh ya. Bawaan orok. Jadi apalagi kita kan di keuangan kita ada uang, pencatatan juga kita ngelihat ada angka yang cukup besar gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu menjadi sangat penting gitu. Jadi
Dia pintar, dia mumpuni di pekerjaannya, tetapi ketika dia tidak mempunyai tadi integritas tadi itu, ya susah. Integritas itu sepele lah, misalnya kalau di kasir gitu ya. Ada orang misalnya setor duit gitu ya, setor ini tagihan gitu. Terus kemudian sama dia diterima gitu ya, tetapi belum dicatatkan gitu. Dipakai dulu lah, besok tak balik, aku lagi mau perlu apa kayak gitu. Ini sebenarnya kan sudah fraud gitu. Dan ini tidak boleh di pekerjaannya. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau kemudian sering dia lakukan, ya tadi itu pasti dia nggak akan bisa dipakai di pekerjaan itu. Karena someday dia pasti akan kejeglong juga gitu ya. Pasti akan kejeglong gitu ya. Dan itu nggak baik juga buat perusahaan kalau kita tetap istilahnya bukan memelihara ya, tetap menaruh dia di posisi itu, di jabatan itu. Iya. Seperti itu. Itulah pentingnya pelatihan untuk bisa memotret, mapping orang seperti itu, begitu ya. Kayak sekretaris nih juga Mas. Jadi itu kan kita bicara attitude ya, sekretaris itu harus pinter-pinter jaga apapun rahasia lah gitu ya. Apalagi yang rahasia, harus menjaga semua informasi yang penting, mana yang bisa keluar, mana yang tidak. Itu nggak gampang juga ya. Itu ya nggak gampang gitu, karena dia dealnya sama bos dengan keputusan-keputusan strategis kayak gitu kan, yang mungkin belum di launching ke manajer-manajernya, tetapi dia tahu lebih dulu. Jadi dia harus jaga informasi ini gitu loh. Seperti itu. Iya, oke. Baik, saya ke Posko dulu. Ada catatan dari Nila, Nil? Gimana, Nil? Iya, ada pertanyaan dari Pak Andi. Ini menanyakan apakah dengan pelatihan kerja yang diberikan bisa untuk menempatkan karyawan pada posisi yang lebih tepat. Kemudian ada Ibu Irma menanyakan berapa lama waktu ideal untuk sebuah pelatihan kerja atau berapa kali diberikan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Andi dan Bu Irma. Ini sejalan karena pertanyaan berikutnya saya itu juga stressingnya itu lebih ke sebenarnya ketika perusahaan akan melakukan sebuah pelatihan kerja itu, maka yang harus digunakan adalah menganalisis kebutuhan dulu ya, Bu Novi ya. Betul. Nah itu kan juga menjawab Bu Irma barangkali ya. Gimana? Monggo silakan, ada Pak Andi dan Bu Irma, disapa dulu, monggo silakan. Oke. Selamat pagi Pak Andi dan Bu Irma. Ini masih ngantor ya? Ya mungkin lagi santai kali ya. Lagi santai ya. Saya ngantor di Merkuri pagi ini. Jadi terkait Pak Andi, apakah dengan pelatihan kerja yang diberikan bisa untuk menempatkan karyawan pada posisi yang lebih tepat? Bisa. Jadi kan tadi gini ya, kalau kita memberikan pelatihan, artinya kan kita ini mengisi kompetensi gitu ya, supaya memenuhi kebutuhan kompetensi jabatannya, seperti itu. Nah, artinya ketika kemudian kita ini memberikan pelatihan yang tepat kepada dia sesuai dengan kebutuhan jabatannya, maka ini tadi artinya kita bisa meletakkan orang, atau mungkin sebenarnya ditaruh ketika kita sudah meletakkan orang di sebuah posisi tertentu, ternyata masih ada gap, kita berikan pelatihan. Atau kita sudah tahu dulu nih gitu ya, kira-kira kebutuhannya apa. Menjawab ini tadi, kalau kita mau melakukan pelatihan sebenarnya ada yang dikatakan itu training need analysis. Jadi analisa kebutuhan pelatihan. Analisa kebutuhan pelatihan itu adalah sebuah proses untuk kita ini mengeksplorasi, melakukan pokoknya penjajakan dan sebagainya untuk kemudian memastikan apakah pelatihan yang kita akan berikan kepada karyawan ini nanti bisa sesuai, hasilnya memuaskan, memberikan impact yang bagus terhadap bisnis. Intinya seperti itu. Ini sekalian menjawab pertanyaan Bu Irma. Jadi tadi misalnya gini nih, ketika kita akan mengadakan pelatihan, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu satu, kita melihat kira-kira case apa sih yang sering muncul di perusahaan, gitu ya. Jadi case apa yang sering muncul, artinya nanti ketika kita melakukan training need analysis ini berdasarkan analisa
kebutuhan bisnis atau juga atas kejadian-kejadian yang sering muncul di perusahaan. Misalnya overtime kok berlebihan kayak gitu. Misalnya kok banyak orang terlambat kayak gitu. Terus banyak absen kayak gitu ya. Terus banyak kecelakaan kerja kayak gitu ya. Kenapa satu bagian dengan bagian lain sering ribut gitu ya. Ribut standar misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kemudian kita identifikasi kira-kira masalah khusus masalah urgent yang perlu ditangani di perusahaan itu apakah ada atau tidak seperti itu. Lalu yang kedua tadi itu kita ngelihat tadi itu sebabnya karena apa? Oh, sebabnya karena orangnya tidak terampil. Artinya berarti kita harus ngelihat pekerjaan ini sebenarnya membutuhkan keterampilan seperti apa. Lalu orang-orang yang ada atau tenaga kerja yang ada itu dari hasil evaluasi kira-kira itu kayak apa sih kinerjanya kayak gitu. Seperti itu. Terus tingkat kesalahannya kenapa kok besar ya kayak gitu. Jadi kita analisa dari sana gitu. Nah tadi tuh dari kondisi-kondisi yang muncul, terus kemudian tadi itu ternyata dari evaluasi orang yang harusnya dari standar ini mengerjakan pekerjaan ini cukup misalnya 30 menit menjadi 40 menit. Wah ini gapnya karena apa? Padahal standarnya harus seperti itu gitu kan. Nah, berarti ini mungkin bisa jadi karena dia nggak terampil gitu ya. Nggak terampil itu karena apa? Mungkin karena orang baru nggak dikasih pelatihan khusus gitu kan. Atau kemudian dia baru mutasi dari bagian lain. Oh berarti ketika mutasi harus ada hal-hal yang kita persiapkan kayak gitulah. Nah jadi dari masing-masing seperti itu. Atau misalnya kita juga punya pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk mengakselerasi keterampilan khusus kayak gitu ya. Jadi misalnya sekarang ini kita ini mau ekspansi ke Korea sehingga kemudian butuh orang-orang yang pintar bahasa Korea. Jadi akselerasi kita adakan khusus seperti itu. Jadi menjawab tadi itu bahwa pelatihan ini itu tadi kalau bisa digunakan dengan efektif dengan efisien untuk mengisi kebutuhan gap kompetensi tadi, maka akan sangat membantu beberapa hal tadi. Termasuk juga menempatkan orang di posisi yang pas begitu the right man on the right place begitu ya. Jadi artinya kan gini, kalau tadi itu kan gini, yang terjadi biasanya adalah ketika kita mindah atau menempatkan orang, itu orang didudukkan dulu baru diisi pelatihannya. Nah, sekarang dibalik nih, kalau kita mau naruh dia ke sana, kita sudah tahu kebutuhan kompetensi jabatannya apa. Cariin orangnya yang kurang ini apa? Cari orangnya siapa saja yang ada. Yang terbaik itu dipilih, kemudian dari yang dipilih itu kita ngisi kira-kira yang kurang apa dari dia untuk supaya kemudian bisa dia ready di posisi tersebut. Iya. Kalau kemudian menjawab Bu Irma yang soal durasi ini ya, parameternya apa Bu Novi? Lama itu apakah memang mungkin karena Bu Novi sudah menggeluti ini memang ada paket-paket gitu ya? Oh kalau yang ini harus sekian jam pelatihan atau apa atau gimana? Sebenarnya tergantung output yang mau dicapai gitu ya. Jadi berapa lama pelatihan ideal gitu ya. Kalau tadi itu kita harapannya hanya ngisi knowledge, nah itu lebih cepat. Pelatihan sehari 2 hari itu oke lah kayak gitu. Kalau mau skill lebih lama lagi. Karena tadi setelah butuh praktek gitu ya. Praktek, simulasi gitu kan. Terus kemudian mungkin perlu di dalam lab khusus, di situ ada workshopnya seperti itu. Nah itu pasti prosesnya lebih lama lagi. Terus kalau yang paling lama ya tadi itu bentuk attitude, karena bentuk attitude itu bukan hanya ke pelatihan ke orang-orangnya saja, tetapi lebih ke budaya perusahaan gitu. Jadi bagaimana mereka ini bisa menginternalisasi nilai-nilai yang ada di perusahaan dan kemudian mereka tahu ini loh harapan yang diminta dari perusahaan saya. Gitu. Kalau Bu Irma bilang menanyakan berapa lama waktu idealnya, jawabannya ya tergantung kebutuhan yang tadi itu ya. Outputnya itu ya. Gitu kan. Betul. Nah itu tadi outputnya apa yang diharapkan sehingga kemudian kita bisa menetapkan metode training yang lebih tepat. Terus kemudian kalau berapa kalinya? Apakah memang ada ideal-ideal misalnya kalau skill itu karena orang itu biasanya berubah setelah sekian bulan harus dilakukan setahun seberapa kali, knowledge gimana ini atau attitude sepanjang tahun, gimana Bu Novi membreakdown ini? Kalau
kalau kita ini kaitannya dengan memberikan metode pelatihan dulu ya. Jadi kalau kita ini mau melatih orang itu kalau pakai in-class training, itu sebenarnya efektifnya itu hanya 10%. Oh gitu ya? Ya, jadi karena cuma dengar ini ya. Iya. Gitu. Masuk sih, tapi dari sekian tuh ya cuma 10% yang efektif 10%, gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian supaya kemudian dia kan setelah dia dapat basic knowledge-nya dia akan mempraktekkan. Nah, itu tadi butuh coaching, mentoring dari atasannya. Nah, itu kurang lebih 20% gitu, kayak gitu. Nah, yang 70% sebenarnya metode training yang paling efektif itu adalah dengan memberikan penugasan khusus kepada dia. Jadi kalau tadi habis di training, jangan kemudian, wes tak training kok saya gak mudeng-mudeng, saya salah terus gitu ya. Dia harus dikasih tadi itu penugasan khusus supaya dia punya kesempatan untuk mengaplikasikan knowledge baru yang dia dapatkan. Sehingga kemudian tadi itu, dia tahu ini benernya, ini tidak benernya, kalau dibeginikan ini tidak tepat, harus ada sedikit kombinasi, kalau diterapkan di perusahaan saya, seperti itu. Ya, jadi ketika kita bicara soal skill, maka learningnya mestinya by doing ya. Betul. Paling efektif daripada in class gitu ya. In class meeting atau apa gitu ya. Karena kalau kita mau kan tadi gini, training itu yang dimulai dengan kita melakukan analisa kebutuhan pelatihan toh. Terus kemudian ketika sudah tahu apa saja yang dibutuhkan, kita akan merencanakan itu merencanakan programnya, termasuk biayanya, kayak gitu, pesertanya siapa, fasilitator yang sesuai seperti apa, metodenya seperti apa. Setelah perencanaan kemudian kita melaksanakannya. Nah, setelah melaksanakan ada satu proses yang nggak boleh dilupakan adalah mengevaluasi hasil tadi itu training. Kembali lagi kalau kita ngomong siklus, ngelihat lagi apakah sesuai dengan tadi itu yang direncanakan dari hasil analisa tadi, kayak gitu. Jadi kita lihat lagi apakah itu sudah tercapai atau belum. Karena yang efektif training itu bukan hanya orang dapatkan pengetahuannya saja, tetapi ada perubahan perilaku. Terus sama punya impact besar terhadap bisnis, punya impact gitu. Nah, supaya punya impact tadi itu harus dia harus banyak praktek, Sama tadi itu ada perubahan perilaku. Jadi kalau training jangan berharap bahwa secara knowledge saja dia dapat, tetapi dia enggak dengan mindset yang baru yang dia dapatkan, harusnya dia bisa menggunakan itu untuk ada perubahan perilaku lah. Yang kemarin misalnya pekerjaannya istilahnya itu nggak terlalu aware dengan bidang-bidang tertentu. Sekarang jadi dia ngerti nih, mau lebih baca buku, lebih rajin, kayak gitulah. SOP-nya jadi lebih taat. Nah, itu ada perubahan perilaku. Yang lainnya nanti kalau secara kelompok ini bisa dilakukan, maka akan ada perubahan terhadap bisnis secara keseluruhan. Penting juga untuk mungkin para sahabat Merkuri di luar sana tahu bahwa sumber daya manusia itu kan bukan hardware gitu ya, yang artinya mereka sangat dinamis. Nah, agar tidak kemudian menyalahkan Louis tak training tapi gak bisa-bisa. Nanti saya akan juga tanyakan apakah memang orang itu kecenderungan kalau training mungkin setengah tahun habis itu lupa atau apa. Nah, berdasarkan pengalaman nanti Bu Novi bakal cerita. Tapi kita break dulu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan kembali dan sahabat Merkuri masih ada kesempatan untuk Anda bertanya, tapi saya harus ke beberapa pesan dan satu lagu dulu kembali untuk Anda. Kita masih membahas tentang pelatihan kerja bagi karyawan yang tadi sudah sangat lengkap bisa Anda ikuti. Nah, sekarang sesuai janji saya ingin Bu Novi cerita dengan pengalaman dengan jam terbang yang sudah sedemikian ini. Itu kan pelatihan itu kan selalu apalagi bagi mereka-mereka yang mohon maaf ya dalam tanda petik itu masih belum ngeh dengan pentingnya sebuah pelatihan itu kan selalu rejectionnya itu kan wis nanti lihatan lah berapa bulan lagi lah balik lagi gitu ya. Selalu seperti itu ya. Dan Bu Novi mungkin bisa cerita juga sebagai sebuah pemahaman begitu yang lebih komprehensif. Memang tidak ada satu pelatihan pun yang bisa menyelesaikan itu seumur hidup ya. Oh iya betul sekali. Iya kan? Nah itu kan kalau ada kayak gitu kan enak itu. Kayak robot install di depan terus. Ya itu dia kan manusia. Karena bukan robot ya. Karena bukan robot gitu loh. Iya jadi gini yang baru-baru saja itu saya punya pengalaman perusahaan jasa lah gitu ya. Jasa artinya dia jualan toko kayak gitu. Karyawannya ini
berapa tahun yang lalu ya, itu pokoknya pernah dikasih pelatihan yang sama gitu ya. Jadi karyawan itu jumlahnya hampir 1.000, Mas Aldi. Nah, beberapa tahun yang lalu tuh saya lupa berapa tahun yang lalu, waktu itu dia cerita, pernah mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu kita sudah tak kasih segini semua kayak gitu. Terus sebelum waktu yang terakhirnya kami, sebelumnya lagi juga, saya dulu juga pernah bunuh diri pakai apa namanya, tak pelatih gini, kuabe tak kumpulno, tak kasih pelayanan prima kayak gitu. Wes, habis itu Bu, apa namanya, push katanya gitu. Jadi 3 bulan niku wes balik meneh perilakunya kayak gitu. Memang benar, memang itu yang banyak di ini kan ya, keluhkan terus ya. Kemudian dia bilang sama saya, aku sekarang nggak mau diledek karyawanku lagi Bu Novi. Maksudnya diledek, sekarang ya kamu ngelatih lagi, kok 3 bulan coba. Saiki arek-arek semangat lah masih kayak gini. Kok 3 bulan lagi Bu, coba ndelok kayak dulu katanya gitu. Terus dia bilang, saya nggak mau diledek lagi sama karyawan gitu. Akhirnya yang dilakukan apa? Ya karena memang ini harusnya dilakukan, karena tadi itu pelatihan tuh hanya ngisi knowledge tok. Harusnya kemudian dijaga, di-maintain gitu kan. Di-maintain dengan apa? Ya kita kemudian dengan apa yang kita latihkan tadi itu bagaimana itu bisa dilakukan secara konsisten kan kayak gitu. Caranya seperti apa ya? Ada pemantauannya. Misalnya atasannya terlibat gitu ya. Jadi ada atasan yang atau sistem yang kemudian membuat dia mau nggak mau kayak seperti itu. Akhirnya apa? Dibuatlah checklist. Dari hasil pelatihan tadi disepakati dengan mereka. Kira-kira apa lagi nih? Kalau misalnya toko mau buka lah, pagi persiapan, terus waktu melayani toko, ada orang komplain balik barang kayak gitu ya. Terus kemudian macam-macam lah kayak gitu. Sampai kemudian misalnya toko mau tutup kayak gitu. Terus ya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Itu dibikinlah checklist kayak gitu kan. Nah, akhirnya dari checklist itu satu, checklist ini kan sebenarnya alat untuk memantau bahwa ini harus dijaga, yang sesuai dengan apa yang kita berikan waktu pelatihan. Selain itu kita nyiapin orang dari masing-masing toko. Kalau waktu itu ada satu kepala toko, dari beberapa toko itu kita bikin kayak regional atau wilayah gitu loh. 6 atau 7 toko kita punya satu pengawas supervisor. 6 atau 7 toko kita punya ini, karena tokonya ini ada 50. Jadi mereka dibuatlah pengawas-pengawas toko ini yang kemudian mereka ini menggunakan checklist tadi, itu mereka memastikan bahwa itu dijalankan. Jadi dilakukanlah audit gitu. Nah, ini kan kebetulan pihak luar yang melakukan. Kalau pihak dalam perusahaan itu juga seperti itu. Apa tadi itu poin-poin apa yang sebenarnya kita harapkan terjadi perubahan dari pelatihan itu, kemudian kita pastikan bahwa itu nanti terjadi perubahannya. Caranya seperti apa? Dimonitor. Ada yang monitor, kalau di perusahaan ya mungkin atasannya langsung. Seperti jadi, itu. Di era sekarang itu idealnya masing-masing karyawan ini punya rapot ya Bu ya? Ya kan ada itu Mas, penilaian kinerja, makanya. performance appraisal itu gitu kan. Satu, apakah dia memenuhi target kerja yang diharapkan. Kedua, apakah dia juga tadi itu memenuhi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan tadi itu, termasuk soft kompetensinya tadi itu. Gitu. Jadi dia memenuhi itu enggak kayak gitu loh. Seperti itu, sehingga dengan demikian ini bisa menjadi alat pemantau tadi itu, apakah terjadi perubahan perilaku tadi kan. Evaluasi training kan tadi ada perubahan perilaku, terus kemudian secara bagian atau divisi dilihat, oh ternyata kesalahan kerjanya jadi lebih menurun, ternyata produktivitasnya lebih meningkat, ternyata orang-orang jadi lebih paham cara menyampaikan, ngomong sama orang itu supaya lebih baik, nggak gampang tersinggung, komunikasinya harus seperti apa, kayak gitu kan, form-form apa yang harus diisi. Nah, ternyata koordinasinya jadi lebih baik, kerjanya lebih efisien, yang kayak gitulah. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita melakukan training, tindak lanjut dari itu tadi itu harus ada. Termasuk kalau sudah itu kita tetapkan nih, kayak tadi itu, setelah dipastikan bahwa mereka menjalankan semua, dibikinlah ranking. Gitu kan, ranking siapa toko yang terbaik, siapa karyawan yang belum melakukan ini. Nanti disediakan sistem untuk mengatur bahwa kalau yang sudah baik akan dikasih reward apa, yang tidak baik harus dikasih teguran atau diapakan. Seperti itu. Jadi supaya terjadi perubahan di dalam bisnisnya, itu tadi setelah kita memberikan training harus ada follow up atau tidak lanjut. Ini juga yang sebenarnya kita bisa lakukan kalau misalnya kita juga ngirim training ke luar, kayak ikut seminar ke vendor-vendor kayak gitu kan. Nah, ketika kita mau ngirim ke mereka, pastikan bahwa mereka ini tadi itu, kita berharap setelah dia kembali dia bisa mengaplikasikan apa saja gitu kan, yang di perusahaan. Nah, ketika sudah balik, kasih dia tugas gitu loh. Kasih dia tugas tadi itu yang berkaitan dengan itu tadi, atau dikasih project.
Sehingga kemudian dia akan menggunakan itu dan bisa sharing ke temannya bagaimana harus dilakukan dengan baik. Dia membuat sesuatu yang baru dari itu tadi knowledge yang dia dapat dari dia melakukan pelatihan. Oke. Baik, Bu Novi, ini bicara soal sesuatu yang umum, tetapi ini mungkin bisa dalam tanda petik menjadi gambaran tentang kualitas sumber daya manusia kita gitu ya. Dari pengalaman menemani banyak perusahaan baik di BUMN ataupun swasta. Sebenarnya kalau Bu Novi sendiri secara subjektif barangkali ya, melihat apakah kualitas sumber daya manusianya kita itu yang selama ini ditangani Bu Novi itu memang day by day makin baik, makin meningkat, makin oke, atau masih banyak sebenarnya yang anak-anak yang males, yang jadi selama ini jadi guyon-guyonan di Indonesia itu kalau bisa dipersulit ya jangan dipermudah gitu. Apa masih banyak yang kayak begitu? Kalau secara umum saya melihat kemampuan orang dan juga istilahnya kesadaran terhadap untuk menghasilkan yang menjadi lebih baik itu meningkat. Meningkat ya? Sebenarnya meningkat. Gitu. Cuman kadang itu tadi lingkungan atau situasi yang tidak mendukung. Jadi kita bicara tentang satu budaya di perusahaan itu, terus sistem misalnya tadi di ini BUMN, lebih ke mana ini? Ke swasta atau? Kalau misalnya kita bicara BUMN tadi birokrasi kayak gitu, itu kan masih jadi sangat menghambat berjenjang. ya, jadi handicap buat mereka. Betul, karena apalagi kalau BUMN sebenarnya jujur saya katakan orang yang dipilih itu adalah orang-orang terbaik karena milihnya itu ya kalau kita lihat syarat dasarnya perguruan tinggi negeri gitu kan, perguruan tinggi negeri IPK sekian, terus ngetesnya itu bukan cuma diwawancara atau satu psikotes, tesnya itu bisa 7-6 langkah yang sudah disaring itu diperes gitu dengan berbagai metode itu kan artinya ini orangnya pilihan gitu loh. Orangnya sudah pilihan ya, tapi kadang itulah mereka masih ngelihat senioritas. Jadi kalau misalnya atasannya bilang ndak ya sudah wis nggak wani ngapa-ngapa no. Tidak bisa, katakanlah mereka tidak punya kewenangan untuk mengimplementasikan lebih jauh ya atau ide-idenya mereka gitu ya. Keberatannya atau memberikan sarannya atau usulnya. Nah, itu yang kayak gitu itulah. Bisa jadi ada yang berani menyampaikan tapi mungkin sudah biasa jalan seperti ini kayak gitulah. Tapi secara umum saya melihat sebenarnya makin baik dan anak-anak milenial ini sebenarnya enak kerja dengan mereka gitu loh. Enak kerja dengan mereka itu artinya itu dinamikanya itu dapat gitu loh. Jadi kalau orang kerja itu bersemangat kayak gitulah, dinamis banget gitu loh Mas. Karena orang kalau kerja itu kan sebenarnya yang dinikmati itu kan dinamikanya gitu, bukan bekerja kayak di zona nyaman yang hari-hari day by day seperti itu terus-terusan rutinitas kan, gitu ya. Kayak gitu. Tapi bagi senior ini ketika mempekerjakan anak-anak milenial ini selain dinamika yang oke, apa yang kemudian harus di-maintain lebih oke dari anak-anak milenial kita ini, Bu Novi? Mereka mungkin ya meskipun mereka itu orang yang inisiatifnya menurut saya tinggi gitu ya. Jadi biasalah ceplos apa yang dia pikirkan ya dia omongkan kayak gitu kan. Mudah untuk cari informasi. Itu sebenarnya enak kalau kita kerja dengan mereka. Artinya kita tuh kalau ngasih tahu tuh enggak usah dari A B C D E gitu ya. Kita ngomong poin-poinnya saja. Mereka update sendiri gitu ya. Kita maunya ke G sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan apa? Nah, itu mereka akan bisa cari informasinya kayak gitu loh. Banyak referensi yang memudahkan mereka untuk mencari jalan penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Nah, kadang cuma ini tadi, kadang ketekunannya itu loh. Iya, mereka tidak biasa agak susah untuk bekerja under pressure ya. Atau Iya, jadi kerja itu buat mereka itu harus enjoy gitu loh. Nah, itu dia. Bahkan mereka memilih untuk keluar dari perusahaan itu kalau mereka nggak merasa enjoy. Gitu loh. Padahal keren itu ya. Tadi. Iya. Zamannya kita nggak ada kamusnya ya. Mau nggak mau ya ditelen gitu ya Mas ya. Makanya. Iya gitu. Kalau mereka itu tadi nggak suka ya wes itu, dan bahkan beberapa misalnya ada yang tadi sudah lewat rekrutmennya dengan proses yang panjang itu tadi kan terus akhirnya ada penalti nih kalau mau keluar gitu ya.
dalam kontrak misalnya setahun atau 2 tahun mereka keluar, maka ada penalti. Ya sudah, mereka akan bilang oke, nomor rekeningnya berapa. Nanti saya transfer kayak gitu. Oh, mereka sampai seperti itu ya. Jadi buat ya. mereka uang 50 juta, 25 juta itu enggak masalah ya. Secara ini kemampuan ekonomi orang tuanya juga kadang seringkali memudahkan gitu. Untuk itu. Kayak gitu. Ya. Oke, kita masih punya satu sesi nanti menutup tahun ini. Mudah-mudahan nanti ada sesi ngobrol-ngobrol kayak begini, paling tidak menjadi referensi untuk Anda, terutama kalau perusahaan Anda juga punya planning nanti tahun depan bakal merekrut banyak milenial ya Bu Novi ya. Karena memang nah ini kalau pertanyaan terakhir, ini bagaimana kemudian menyandingkan anak-anak milenial ini dengan di sebuah perusahaan yang kemudian ada beberapa senior-senior yang mungkin juga gapnya agak kejauhan gitu. Bagaimana mendekatkan mereka ini? Mendekatkannya ini kalau di beberapa tempat yang saya tahu ya yang kepada yang kaum kolonialnya tadi. Kolonial ya, lawannya milenial kolonial, boleh. Kolonialnya tadi itu diberikan wawasan bahwa anak milenial seperti ini, gitu ya, paling enggak supaya memahami meskipun enggak bisa menerima tetapi memahami. Jadi kalau ada gejolak-gejolak itu mereka ngerti, oh ini yang kemarin dibilang gitu kan. Jadi satu seperti itu ada sesi khusus dan bagaimana sih cara menghadapi mereka. Misalnya seperti menghadapi para milenial. Yang milenial juga dikenalkan gitu loh, bagaimana sih terhadap para senior-senior, cara berbicara yang baik kepada mereka, yang seperti itu. Jadi kalau perlu ya mereka dimasukkan ke dalam sebuah tim, Mas. Timnya ya, dimasukkan ke dalam tim supaya berbaur gitu. Ya semuanya perlu belajar lah. Yang kolonial ini ya perlu belajar gitu ya. Yang milenial ini juga perlu memahami karena bagaimanapun mereka adalah satu tim yang punya tujuan yang sama di dalam perusahaan itu. Oke. Kita akan menutup tahun ini dengan dialog nanti minggu depan ya, Bu Novi, bisa ya, 31 Desember. Saya request saja nanti topiknya itu sesuatu yang kemudian bisa menjadi bekal untuk perusahaan-perusahaannya sahabat-sahabat Merkuri tahun depan ya. Moga-moga nanti bisa dipilih topik yang membuat kita semua bersemangat untuk menyongsong tahun baru. Terima kasih banyak Bu Novi. Terima kasih dan saya mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dimanapun berada, termasuk Mas Aldi. Ya, terima kasih.